Halo Tribuners, Agus Kuncoro terlibat dalam sebuah proyek film layar lebar bertajuk Jembatan Sirotol Mustaqim. Sebuah film dengan genre drama horor religi ini membuat Agus Kuncoro memerankan tokoh pelaku korupsi yang bernama Alim Budiman. Menurut Agus Kuncoro, ia sangat suka dengan jalan ceritanya sehingga ia harus terlibat karena menurut Agus Kuncoro banyak sekali kasus-kasus korupsi di Indonesia dan membuat film ini bisa menyentil para koruptor-koruptor yang ada di tanah air ini. Agus Kuncoro mengatakan kalau sebenarnya koruptor adalah setan yang sebenarnya dalam kehidupan manusia, bukan seorang jin atau apa, melainkan di mana menurutnya koruptor sudah merugikan banyak pihak termasuk keluarganya sendiri. Berikut keterangan dari Agus Kuncoro. Aktor Agus Kuncoro mendapatkan tantangan berat saat menerima tawaran bermain film Jembatan Siratal Mustaqim, karya sutradara Bounty Umbara bersama The Company. Dalam film berhenti drama horor religi ini, Agus Kuncoro berperan sebagai Alim Budiman, seorang politisi yang melakukan korupsi atau menjadi koruptor. Agus cukup menjiwai sebagai seorang koruptor bernama Alim Budiman. Kepiawaian aktingnya pun membuat ia seperti melakukan perbuatan kotor tersebut. Selain dari skenario dan diskusi dengan sutradara, Agus mengakui tidak perlu riset dan mencari banyak referensi, agar ia bisa mendalami perannya sebagai koruptor. Kata Agus Kuncoro ketika ditemui di 21 Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Oktober 2025. Kan topengnya baik-baik. Oke. Jadi Alim, namanya kan sesuai, baik-baik. Namanya Alim. Tapi ini kan film ini menunjukkan bahwa emang kekuasaan itu berbahaya gitu. Dia menarik yang terburuk dan merusak yang terbaik. Ya, korupsi itu emang setan yang nyata sih ya. Oke. Buat Mas Agus pribadi ya, buat Mas Agus pribadi. Pengadilan deh. Oh, oke. Kenapa tuh, Mas? Itu kan di situ kan kita harus nunjukin sisi terbaik dari seorang koruptor ketika di pengadilan ya. Dia harus pakai baju koko, dia harus pakai peci yang sebenarnya dia tidak biasa melakukan hal itu. Tapi karena di pengadilan dia butuh empati dari hakim dan masyarakat, dia melakukan itu dan banyak gestur-gestur seperti sujud syukur, ya kan? Cocok lah Mas pokoknya ya. Oke, terima kasih Mas. Itu begitu banyak referensi di negeri tercinta ini untuk saya create menjadi sosok Alim yang ada di dalam layar tersebut. Banyak banget, jadi bahkan kadang-kadang saya harus memilah-milah mana yang paling enak untuk dimainkan, dan itu pasti banyak bicara dengan saudara karena kan kita juga tidak boleh terlalu verbal, kita juga harus pandai-pandai ketika menyampaikan sesuatu gitu. Nggak perlu juga membuat orang lain tersinggung, kan itu juga salah satu pertimbangannya. Tapi yang pasti sangat mudah mendapatkan referensi di negeri ini untuk menjadi seorang koruptor. Terus kalau dialog yang dirubah mungkin ada sedikit ya, ada beberapa sedikit, karena ini saya sebenarnya sangat aktor yang sangat melayani skenario. Tapi kalaupun saya harus berubah, pasti saya akan berdiskusi dulu dengan saudara ataupun dengan penulisnya. Ada beberapa part yang emang agak ditambahkan, agak dikurangkan, tapi nggak begitu banyak. Karena saya pikir skenario-nya udah. Terakhir Mas, pandangan Mas Agus terhadap kasus korupsi. Indonesia sudah merdeka 80 tahun, cuman seperti yang Mbak Angelina bilang juga, dari 10 tahun terakhir bukannya berkurang koruptor, tapi semakin luar biasa. Sudah tidak lagi di bagian-bagian atas, tapi sudah sampai ke pelosok-pelosok yang udah sampai apa juga dikorup.
itu kan udah sangat-sangat mengerikan korupsi gitu ya. Karena yang tadi juga dibilang bahwa korupsi itu banyak sekali dampak buruknya. Kayak gitu. Oke, sudah. Jangan lupa subscribe ya.